Oke. Kemudian ini tadi ya, Zwingli sudah, ini hanya saya review sebelum saya lanjutkan supaya menjadi pemikiran bagi yang ngaku-ngaku Protestan. Ini juga sama, Martin Luther mengatakan bahwa eh, itu tidak benar bahwa Bunda Maria punya anak lain selain Yesus. Nggak ada tuh. Oke? Nah, ini. Oke? Ya, silakan. Kalian menunjukkan sebenarnya kalian itu punya data nggak seperti yang saya tunjukkan. Data kalian itu dari mana sumbernya? Palingan dari cocok logi. Cocok logi dari ayat tadi itu, kata sampai yang sudah dibantah oleh Calvin. Sudah dibantah oleh Calvin, sudah dibantah oleh Martin Luther, sudah dibantah oleh Zwingli, sudah dibantah oleh Wesley. Dan terlebih pada abad keempat sudah dibantah oleh Santo Hieronymus melawan Helvidius. Jangan-jangan kalian adalah kelompok Helvidius yang merupakan aliran sesat pada abad keempat. Ya, saya sih hanya kasihan aja. Oke, ini apa ya? Oke. Sekarang kita masuk ke bagian sisi penjelasan, meskipun tadi Johannes Calvin dan tokoh-tokoh yang mereka sebut reformasi, padahal sebenarnya kalau kita telisik mereka tidak mengikuti pendiri Protestan. Mereka berjalan sendiri dan membuat ajaran aliran sendiri. Seperti pernyataan mereka dalam grup diskusi mereka itu. Sama sekali mereka bukan Protestan. Kalau mereka Protestan, salah satu apa yang disampaikan oleh reformator tadi, itu harusnya mereka akui. Tapi sama sekali tidak saya temukan mereka mengutip tulisan dari pendahulu-pendahulu mereka. Mereka hanya memperkosa isi kitab suci. Kata sampai diperkosa, kata kata sulung diperkosa, padahal sudah dibantah juga oleh pendiri Protestan. Ya, bagaimana itu Bapak Ibu? Mereka pada abad ini ngomong seenak udelnya. Pada abad ke-16, di awal-awal abad ke-16, pendiri mereka membantah yang mereka ajarkan sekarang. Itu bagaimana coba? Sangat kasihan. Oke, sekarang kita bantah ya dari pernyataan kata sampai dan juga sulung. Meskipun tadi sudah ada di penjelasan pendiri reformator. Pertama, bantahan pertama adalah istilah saudara yang dalam bahasa Yunani disebut adelpos, tunggal, dan adelpoi, jamak. Kata adelpos itu mempunyai banyak arti. Bahkan di dalam kitab suci ada begitu banyak ayat yang menggunakan kata yang sama, yaitu adelpos. Tetapi itu artinya banyak. Ada saudara seiman, ada saudara sebangsa, ada kerabat, bahkan nanti Bapak Ibu, ya, ada yang memakai kata keponakan disebut saudara. Itu ya. Ini bantahan pertama dari sisi kata, yaitu kata saudara. Bantahan pertamanya demikian. Sekarang kita beranjak kepada bagian kedua. Bagian kedua mengenai kata saudara. Masih kata saudara yang kita bahas. Dalam perjanjian lama bahkan Bapak Ibu, Abraham menyebut saudara kepada Lot. Anda tahu bahwa Lot itu adalah keponakannya Abraham. Apakah kalau kita memakai nalar yang sama dan menyimpulkan kata saudara-saudara Yesus itu sebagai saudara kandung, apakah itu artinya juga kita harus mengatakan Abraham itu saudara kandungnya Lot? Padahal kitab suci mengatakan meskipun dia katakan saudara, tetapi itu keponakannya. Oke? Bahkan juga ada kisah, yaitu kisah Laban. Kisah Laban dan Yakub. Yakub juga sama memanggil saudara kepada Laban memanggil saudara kepada Yakub. Padahal itu juga keponakannya Bapak Ibu. Oke?
keponakannya. Jadi pemakaian saudara-saudara itu nggak bisa disimpulkan saudara-saudara kandung tanpa tidak melihat keseluruhan kitab suci. Tanpa tidak melihat konteks. Bahkan juga Daud juga di dalam kitab suci memanggil Yonatan sebagai saudara. Padahal itu temannya Bapak Ibu. Temannya Yonatan itu. Bukan saudara kandungnya, tapi dia panggil saudara. Oke? Artinya kata saudara-saudara Yesus dalam kitab suci harus diartikan sesuai dengan konteksnya. Begitu pula apa yang saya tunjukkan ini harus diartikan sesuai konteksnya, bahwa yang dimaksud itu bisa keponakannya, bisa temannya. Oke? Nah, bahkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab suci mengatakan kepada Petrus, saudaramu, insafkanlah saudara-saudaramu. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud Yesus kepada Petrus itu saudara kandung? Bukan. Saudara-saudara yang dimaksud Yesus adalah para rasul dan murid-murid. Meskipun Yesus mengatakan, jika engkau sudah insaf, ya, sadarkanlah saudara-saudaramu. Apakah maksudnya saudara kandung Petrus? Bukan. Para rasul yang dimaksud. Itu bagian kedua dari bantahan terkait kata saudara. Kata-kata yang saya maksud itu ini Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata kepada Rasul Petrus, Lukas 22 ayat 32, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Memakai pola pikir Sofiatul dan kelompoknya, maka arti dari saudara-saudara di sini, kalau memakai pemikiran mereka, oh ini saudara kandung. Oh ini saudara kandung, gitu. Ya. Oke. Atau, ya, kita bisa melihat juga Bapak Ibu, Injil Matius 27 ayat 56 dan Markus 15 ayat 40. Menyebutkan nama-nama perempuan yang melihat Yesus dari jauh. Ya. Jadi yang namanya Maria dalam kitab suci itu bukan hanya satu. Bukan hanya dua. Ya. Yang melihat Yesus di atas kayu salib itu ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu dari anak-anak Zebedeus, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus muda, Yoses dan Salome. Di mana ceritanya ada Maria ibu Yesus? Ya. Selalu kalau ada Maria ibu Yesus disebut ibunya, nyanya besar, atau Maria ibu Yesus, Maria ibunya. Nah, dari ayat kitab suci ini nanti Bapak Ibu, kita bisa melihat penjabaran dari Bapak Apostolik mengenai hal ini. Ya, dari Papias terutama yang akan kita lihat. Nah, dari ayat-ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa Maria. Nah, di dalam Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 itu menyebutkan secara spesifik seperti yang saya maksud, Bapak Ibu. Di situ ada Maria ibu Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ada Maria saudara Lazarus, Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Itu tidak sama dengan Maria ibu Yesus. Ya, Maria ibu Yakobus dan Yoses tidak sama dengan Maria ibu Yesus. Karena di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 di situ ditulis pembedaan Maria ibunya dan Maria istri Kleopas. Ya. Oke. Maria ibunya dan Maria istri Kleopas. Sekarang kita lanjutkan. Oke, nanti kita perdalam bagian itu Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke bagian kata anak tunggal. Ketiga, kata saudara dalam kitab suci tidak selalu berarti saudara kandung.
Meskipun kitab suci menyebut bahwa Yesus anak tunggal. Oke, seperti penjelasan John Calvin, kurang lebih mirip apa yang diyakini iman Katolik. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita mengikuti John Calvin. John Calvin justru mengikuti Katolik dalam menjelaskan itu. Oke, di sini dikatakan, ia tidak memiliki saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun kalimat yang menyebutkan saudara-saudara tidak pernah merujuk pada anak-anak Maria dan atau anak Yusuf. Lalu apa artinya kata sulung, Bapak Ibu? Oke, apa artinya kata sulung? Kita lihat. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini agak lewat ya. Oke. Oke. Baik, di sini tidak ada spesifiknya ya kata sulungnya. Nanti saya naikkan lagi PowerPoint-nya, ada sekitar 2 atau 3 PowerPoint saya Bapak Ibu. Nah, yang keempat, kita lihat sekilas-sekilas dulu. Dalam budaya Yahudi tidak mungkin adik-adik bertindak tidak sopan terhadap kakaknya. Tadi saya sudah perjelas di awal. Maka tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yesus dalam cerita kitab suci yang menilai bahwa Yesus tidak waras dan hendak mengambil dia dari hadapan umum, itu jelas bukanlah tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kandung Yesus. Dengan demikian, saudara-saudara yang dimaksud di dalam cerita itu bukanlah saudara-saudara kandung Yesus. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut dulu. Nanti di bagian tertentu saya ada penjelasannya. Oke. Di bagian kelima. Tadi kita sudah melihat bahwa ketika Yesus, ya ini sebenarnya hanya mengulas sedikit yang disampaikan Santo Hieronymus, ya, dan juga yang disampaikan oleh para pendiri Protestan. Peristiwa penyerahan Maria oleh Yesus kepada Yohanes di bawah kaki salib semakin memperjelas bahwa Yesus tidak mempunyai saudara-saudara kandung. Jika Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus, tentu Yesus tidak akan menyerahkan ibunya itu kepada Yohanes. Sederhananya, jika Maria mempunyai anak lain selain Yesus, setidaknya Yesus memberikan pesan kepada Yohanes supaya saudara-saudaranya itu mengurus Maria, ibu mereka. Oke, itu sangat logis, sangat sederhana memahaminya. Kemudian, kita masuk kepada bagian frase anak sulung. Oke. Frase anak sulung yang ada di dalam ayat kitab suci itu artinya apa? Hampir mirip dengan yang dinyatakan oleh Martin Luther dan juga yang disampaikan oleh Johannes Calvin. Yang orang-orang ini mengaku mereka adalah pengikut reformasi Protestan, tetapi mereka menentang ajaran reformator Protestan. Yang keenam, frase kata anak sulung dalam Matius 1 ayat 25 itu merupakan istilah yuridis yang diberikan pada anak laki-laki pertama dalam konteks budaya Yahudi. Menurut perjanjian lama, anak sulung laki-laki harus ditebus 40 hari setelah ia lahir. Keluaran 34 ayat 20. Oleh sebab itu sebutan anak sulung tidak dimaksudkan untuk menyebutkan urutan lahir, tetapi sebagai tanda istimewa seseorang. Sebagai contoh dalam Mazmur 89 ayat 27, Daud disebut sebagai anak sulung. Padahal Daud adalah anak yang ke-8 dari bapak ibunya. Mengapa dia disebut anak sulung? Karena berbicara tentang keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada Daud, bukan berbicara tentang urutan ia lahir. Demikian juga yang terjadi misalnya dengan Ishak. Ishak disebut anak tunggal, padahal Abraham itu punya anak dari Hagar namanya Ismail. Kenapa disebut anak tunggal Ishak itu? Karena ada keistimewaan kepada Ishak itu, di mana Allah menjanjikan keturunannya akan diberkati melalui Ishak. Maka dia disebut anak tunggal atau anak sulung. Demikian juga Daud, demikian juga Kristus. Bukan berbicara tentang urutan, tapi berbicara tentang keistimewaan, berbicara tentang kedudukan yang diberikan Allah kepadanya.